Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit pemaparan tentang laporan akhir praktikum grafika komputer dari pertemuan pertama, yaitu adalah mengantar OpenGL. Di sini prioritas pertama, apa saja yang bisa dilakukan dengan library OpenGL. Di sini API lintas bahasa, kemudian lintas platform untuk merender grafik vektor 2D dan 3D, penggunaan polygon untuk merepresentasikan gambar. Kemudian yang kedua, gambarkan kemudian jelaskan tahapan OpenGL. Jadi tahapannya yaitu pre-vertex operation, primitive assembly, pemrosesan primitif, rasterasi, pemrosesan fragment. Kemudian pada langkah praktikum, di sini adalah hasil dari outputnya octahedral, yang dimana pembentukan objek tersebut dengan mengubah atau mengganti fungsi pada line 39. Fungsi di atas adalah fungsi solid icosahedron, yang dimana fungsi ini tersedia pada library OpenGL yang telah disediakan. Jadi sudah tersedia, bisa digunakan di sini. Kemudian untuk di sini juga mengganti warna agar berubah menjadi kuning seperti ini. Kemudian untuk postesnya di sini membentuk segitiga siku-siku sama sisi berwarna merah dengan GL triangles. Kode program di atas kita akan mengubah pada bagian fungsi terobjek, kemudian menambah fungsi GL begin untuk membuat sebuah segitiga. Jadi ada fungsi GL begin, kita membuat sebuah segitiga dengan menggunakan titik-titik ini. Pada program di atas, untuk mengubah bentuk yang tidak ada pada library harus menggunakan GL begin untuk mengawal dengan parameter bentuk yang akan dibuat. Selanjutnya diberi titik pada setiap sisinya untuk membuat segitiga. Kemudian di sini untuk membuat segitiga warna merah hasilnya seperti ini. Kemudian untuk membuat jajar genjang berwarna magenta dengan GL quartz. Kode program di atas kita akan mengubah pada bagian fungsi terobjek, kemudian menambahkan fungsi GL begin untuk membuat sebuah quartz. Di sini ada GL quartz dengan 4 titik. Kemudian untuk membuat objek quartz kita harus menambahkan fungsi GL quartz untuk membuat objeknya dan juga menambahkan titik-titik yang ada agar membentuk sebuah quartz yang berbentuk seperti segi 4 dengan dan juga dengan mengganti warna menggunakan GL color. Hasil outputnya seperti ini untuk bagian depan, samping, belakang, dan atas. Kemudian kita masuk pada bagian bab 2. Untuk pretestnya, tahapan pembagian algoritma DDA dengan menentukan dua titik yang akan dihubungkan terlebih dahulu, kemudian tentukan titik awal dan titik akhir. Hitung hasil perhitungan dari dx, x2, x1 dan dy sama dengan y2, y1. Kemudian tentukan step dengan syarat jika dx lebih besar dari dy maka step sama dengan dx. Sebaliknya jika dx kurang dari dy maka step sama dengan dy. Kemudian hitung penambahan koordinat pixel dengan pemasaan menggunakan x inch sama dengan dx dibagi step, y inch sama dengan dy bagi step. Untuk koordinat selanjutnya yaitu x plus x increment y tambah y inch. Hasil perbedaan nilai koordinat dibulatkan untuk menentukan posisi pixel berikutnya. Ikuti kembali langkah 6 dan 7. Kemudian tahapan pembagian algoritma Bresenham di sini pertama inisiasi, tentukan dua titik akhir garis yaitu titik awal x1 y1 dan titik akhir x2 y2. Kemudian hitung dx dan dy, hitung selisih koordinat x dan y. Dx sama dengan x2 min x1 dan dy sama dengan y2 min y1. Kemudian hitung parameter awal, hitung parameter d awal berdasarkan kesalahan kemiringan. D sama dengan 2 dy min dx, iterasi selama x belum mencapai x2. Lakukan langkah berikut. Jika d leg 0, pilih pixel sebelah timur sebagai pixel berikutnya x sama dengan x plus 1 dan d sama dengan d plus 2 dy. Jika d lebih besar dari 0, pilih pixel sebelah timur laut sebagai pixel berikutnya x sama dengan x plus 1, y sama dengan y plus 1 dan d sama dengan d plus 2 dy min dx. Kemudian pada langkah praktikum, ini adalah fungsi untuk terobjek untuk membuat sebuah objek seperti ini menggunakan algoritma DDA. Bagian yang diubah untuk menghasilkan sebuah garis dengan algoritma DDA adalah dengan mengubah bagian fungsi terobjek, tepatnya pada bagian kuadran. Kemudian untuk mengganti warna diperlukan pengubahan pada GL color. Nanti akan menghasilkan output sebagai berikut. Output garis berwarna biru yang sebelumnya hanya terpisah.
jadi tergabung semua. Kemudian post-test yang kedua, post-test yang pertemuan kedua ini, program algoritma DDA seperti ini: membuat gambar diamond dan membuat warna menjadi kuning adalah dengan mengganti poin-poin pada bagian kuadran yang disesuaikan sehingga menjadi sebuah diamond warna kuning, dan mengganti GL column menjadi warna kuning dengan mengganti titik-titiknya tadi, jadi membentuk diamond. Kemudian ini ada shortcode dengan mengubah kode pada bagian terobjek seperti GL column untuk mengganti warna, dan mengubah beberapa poin menjadi minus dan plus pada poin yang dianggap dapat berubah bagian yang awalnya acak berada di 4 tempat yang saat setelah dimodifikasi sudah menjadi sebuah segitiga. Hasilnya seperti ini untuk algoritma Bresenham. Kemudian bab 3, interpolasi dan kurva. Pretestnya tahapan interpolasi linear. Interpolasi linear dapat dilakukan dengan mensubstitusikan nilai x1 y1 dan x2 y2 ke dalam rumus interpolasi linear berikut: fx sama dengan y1 plus x min x1 y2 min y1 dibagi x2 min x1. Tahapan interpolasi kubiknya, metode interpolasi kubik hampir sama dengan interpolasi kuadrat. Setiap nilai pada setiap titik disubstitusikan ke dalam rumus interpolasi kubik untuk mendapatkan persamaan berikut: K1 K2 kali x1 plus K3 x12 tambah K4 kali x13 sama y1. K1 tambah K2 x2 tambah K3 x22 tambah K4 x23 sama y2. K1 tambah K2 kali x3 tambah K3 kali x32 tambah K4 kali x33 sama y3, dan K1 tambah K2 kali x4 tambah K3 kali x42 tambah K4 kali x43 sampai dengan y4. Kemudian tentukan nilai K1, K2, K3, dan K4 dengan menerapkan metode eliminasi Gaussian. Untuk belakang praktikum, pada program ini kita menerapkan interpolasi kubik untuk menghasilkan garis sesuai titik, maka kita perlu mengubah vektor poinnya sehingga berbentuk seperti sendok sayur seperti ini untuk outputnya, sehingga berwajian dengan mengubah juga pada GL color. Kemudian untuk post-testnya di sini, untuk membentuk seperti lembah seperti ini, kita akan merubah perubahan pada bagian vektor point dan juga penerapan interpolasi kubik dengan 6 poin sama dengan 10 dan membuat warna menjadi berbeda adalah dengan mengganti GL color ya agar warnanya berubah. Kemudian masuk ke bab 4, transformasi 2D dan 3D. Untuk pretest ya, jika titik B dengan koordinat XY ditranslasikan sejauh AB, titik bayangannya adalah X plus A, Y plus B, tambahkan 2 pada koordinat X dan Y dan dari titik-titik A dan B. Titik A baru sama dengan min 1 tambah 2, min 1 tambah 2 sama dengan 1, 1. Titik B baru sama dengan 1 tambah 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 3. Untuk yang B mengalihkan koordinat X dengan 2 dan koordinat Y dengan 1. Namun karena garis B adalah garis lurus sehingga di scaling tidak akan mengubahnya. Koordinat titik-titik A dan B tetap sama. Yang ketiga, rotasi adalah perputaran suatu objek terhadap suatu titik pusat. Jika kita merotasi titik B sejauh 30 derajat, kita belum menemukan titik-titik baru setelah rotasi. Karena rotasi B adalah garis lurus. Rotasi 30 derajat tidak akan mengubahnya. Koordinat titik-titik A dan B tetap sama. Jadi koordinat titik-titik yang baru adalah titik A baru sama dengan 1, 1, titik B baru sama dengan 3, 3. Kemudian pada bagian langkah praktikum. Pada langkah praktikum ini adalah membentuk sebuah objek kotak dengan warna orange. Kita melakukan dengan mengubah mentranslasi objek pada sumbu X, Y, Z, tapi di sini saya hanya membawa objek dan warnanya saja. Jadi seperti ini untuk outputnya. Kemudian pada post-testnya, pada program ini melakukan transformasi, translasi, rotasi, dan scaling sehingga objek terlihat bisa lebih digerakkan dan smooth. Jadi seperti ini untuk outputnya. Kemudian pada bab 5, proyeksi 3 dimensi. Proyeksi ortogonal adalah proyeksi 2 dimensi yang digunakan sebagai gambar kerja, gambar desain, karena proyeksi ini didapatkan dengan cara memproyeksikan setiap sisi benda atau objek gambar dari arah tegak lurus bidang yang diproyeksikan sehingga menghasilkan bentuk dan ukuran yang sama persis dengan aslinya. Tidak ada pemendekan ukuran dan perubahan bentuk. Kemudian proyeksi perspektif adalah metode proyeksi yang digunakan dalam grafika komputer dan rekayasa teknik untuk memetakan objek 3 dimensi ke dalam bidang 2D dengan cara yang meniru cara pandang mata manusia. Proyeksi ini memberikan ilusi kedalaman dan jarak, membuat objek yang lebih jauh dari pengamatan
tampak lebih kecil daripada objek yang lebih dekat. Kemudian proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah metode proyeksi yang menggunakan sinar paralel yang mewakili pandangan depan, atas, dan samping objek. Dalam proyeksi ortogonal, garis proyeksi tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Hasil proyeksi ortogonal mempertahankan bentuk dan ukuran sesuai dengan objek aslinya tanpa perubahan bentuk atau memendekkan ukuran. Kemudian terdapat dua jenis proyeksi ortogonal: proyeksi Eropa, proyeksi dan arah garis pandang terbalik, dan proyeksi Amerika, posisi proyeksi dan arah garis pandang sesuai. Proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif menggunakan sinar konvergen yang mewakili pandangan manusia terhadap objek. Dalam proyeksi perspektif, garis paralel pada awal tidak akan lagi menjadi paralel setelah operasi proyeksi. Proyeksi perspektif menggambarkan objek dengan sudut pandang yang lebih natural dan realistis. Kemudian, langkah praktikum di sini menambahkan variabel v, kemudian menambahkan kode menambahkan variabel di sini, kemudian melakukan kode pada fungsi init untuk mengaktifkan pencahayaan. Kemudian hasilnya bekerja warna pudar karena kurangnya perusahaan objek pada objek background. Ubah variabel pencahayaan posisi sumber cahaya untuk ortogonal. Kemudian ubah garis perspektif menjadi orto, ubah fungsi reshape perspektif menjadi orto. Ubah objek kubus pada ortogonal, hasilnya akan menjadi seperti ini. Program yang dikeluarkan setelah dikompil dan dirunning maka akan muncul 3 tipot dengan warna yang berbeda, yang paling kecil, sedang, dan besar. Dan untuk penglihatan tampilan di atas, bawah, dan samping belum bisa dilakukan. Program ini hanya menambah glue tipot dari library sehingga dapat menghasilkan objek tipot, kemudian menambahkan warna pada setiap tipot ya. Sempat ada error pada bagian width dan height, maka dilakukan penambahan cons int untuk mendefinisikan lebar dan tingginya pada orto. Hasil outputnya seperti ini untuk post test dengan 3 tipot dengan warna yang berbeda. Kemudian selanjutnya bab 6, representasi objek 3 dimensi. Pretestnya menyebutkan apa saja representasi objek, yaitu ada polygon, surface, kurva spline, kurva Bezier, constructive solid geometry, dan sweep representation. Polygon surface atau polyhedra. Metode ini menggambarkan objek sebagai kumpulan poligon yang membentuk permukaan objek. Poligon mudah untuk diproses dan berbentuk segitiga. Spesifikasi poligon melibatkan tabel data yang berisi koordinat, vertex, dan atribut seperti transparansi, warna, dan tekstur. Kemudian kurva spline. Kurva spline menggunakan penggambar bentuk kurva yang kompleks. Titik kendali control point digunakan untuk membentuk kurva interpolasi melewati tiap titik kendali atau pendekatan dengan titik kendali. Perubahan bentuk kurva dapat dilakukan dengan memindahkan posisi titik kendali. Kemudian kurva Bezier terdiri dari titik ujung endpoint dan titik kendali control point. Contohnya PO dan P3 sebagai titik ujung, P1 dan P2 sebagai titik kendali. Kemudian kurva Bezier memungkinkan representasi yang lebih fleksibel. Kemudian CSG menggabungkan objek solid dengan operasi boolean seperti perpotongan, perpaduan, dan pengurangan. Dapat terdiri dari bentuk primitif seperti bola, silinder, kerucut, dan piramid. Kemudian sweep representation. Model 3D dihasilkan dengan memutar titik-titik geometri dari kurva spline atau bentuk lain terhadap sumbu putar tertentu. Untuk langkah praktikum, di sini mengganti warna pada kubus Trapezia pada fungsi draw cube. Kemudian di sini untuk menggambar spree pada fungsi spree dan menambahkan objek pada draw object. Jadi seperti ini untuk hasilnya dengan mengubah warnanya menggunakan GA color. Jadi ada beberapa warna di setiap sudutnya, di setiap sisinya. Kemudian ini silinder dengan mengubah GA color juga agar warnanya juga berbeda. Kemudian pada post testnya, pada program di atas menambahkan alas dan mindset sisi-sisinya sehingga miring ke atas dengan menggunakan minus dan membuat warna emas dengan fungsi GL color pada GL silinder. Seperti ini hasilnya berbentuk seperti piramida. Kemudian pada bab 7, kurva spline. Kurva spline kubik menggunakan fungsi polinomial kubik derajat 3 untuk membentuk bentuk, didefinisikan oleh titik kontrol dan menghasilkan kurva yang lembut dan kontinu hingga turunan kedua C2 continuity. Cocok untuk menginterpolasi data atau mengaproksimasi
bentuk yang kompleks. Kemudian kurva Catmull merupakan keluarga kurva interpolasi kubik yang menghitung tangen di setiap titik P1 dengan menggunakan titik sebelumnya dan berikutnya pada kurva. Berbeda dengan kurva Bezier, kurva Catmull centripetal hanya didefinisikan bentuk 4 titik kontrol, sehingga setiap segmen Catmull adalah kubik. Kemudian cocok untuk menggambarkan kurva yang melewati titik kontrol dan memiliki kelancaran continuity. Kemudian kurva Hermite menggunakan pendekatan Hermite untuk menggambarkan bentuk didefinisikan oleh titik kontrol dan vektor tangen di setiap titik kontrol. Contoh untuk menginterpolasi data dan mengatur kelancaran continuity di antara titik kontrol. Kemudian kurva Bezier menggunakan voluminal Bezier untuk menggambarkan bentuk didefinisikan oleh titik kontrol, menghasilkan kurva dan mudah dikendalikan. Cocok untuk mengaproksimasi bentuk dan menggambar kurva yang tidak melewati titik kontrol. Kemudian pada langkah praktikumnya, program di atas dengan mengganti pada fungsi terobjek, kita dapat mengubah warna dan posisi titik kontrolnya pada tempat titik kontrol. Kemudian tanda pada titik kontrol dapat kita ubah menjadi warna yang kita inginkan. Berikut hasil dari langkah praktikumnya. Pengubahan pada titik kontrol dan titik warna, kita bisa lihat kurva itu berbentuk seperti tali rodeo. Nah, sebelumnya hanya seperti tali biasa. Kemudian yang ini menggunakan fungsi Traus Spline Bezier. Hasilnya seperti ini, berpisah titik kontrolnya dengan garis. Dan ini menggunakan Traus Spline Bezier sama. Yang ini menggunakan Traus Spline Catmull. Kemudian untuk postesnya seperti ini menggunakan Traus Spline Bezier. Kemudian ini juga untuk postesnya menggunakan Traus Spline kubik. Hasilnya hampir sama, tapi titik kontrolnya berpisah jika menggunakan Spline Bezier. Kemudian pada bab 8, teknik representasi permukaan. Mesh polygonal, permukaan diwakili oleh sekumpulan poligon, biasanya segitiga atau segi empat. Contohnya mesh segitiga, mesh kuadrat. Kemudian NURBS, Non-Uniform Rational B-Splines, menggunakan fungsi B-spline yang dapat mempresentasikan kurva dan permukaan yang halus. Banyak digunakan dalam aplikasi CAD dan pemodelian 3D. Bezier Surface, permukaan dibentuk oleh patch Bezier yang didefinisikan oleh titik kontrol. Kemudian pada grafika komputer untuk membuat permukaan yang halus dan terkontrol. Subdivision Surface, permukaan dibentuk dengan membagi-bagi mesh polygonal secara rekursif untuk menciptakan permukaan yang halus. Contohnya loop subdivision, catwalk cloud subdivision. Kemudian untuk langkah praktikum di sini menghasilkan outputnya seperti ini. Bentuk tersebut memiliki 12 sisi datar dan 14 sisi atas. 12 sisi datar berguna untuk mengatur simbol di tempatnya, sedangkan 4 sisi di atas untuk mengatur kurva dari beberapa sisi di bawahnya. Pada kasus ini titik kontrol memiliki garis Z-3.0 di mana bisa terlihat menonjol ke depan menggunakan konsep representasi NURBS bobot WI, digunakan untuk meninggalkan atau menurunkan pengaruh dari titik kontrol terhadap pembentukan kurva, mengubah warna dan menyesuaikan lighting pada fungsi sehingga berbentuk seperti berwarna seperti pink keputihan. Di sini yang diubah GL float diffuse, GL matte specular, GL float matte shyness. Tampak depannya seperti ini. Agar bisa menyorot ke dalam, fungsi perkondisian harus diganti dengan true dan sebaliknya. Ini untuk postesnya. Untuk postesnya agar tonjolannya bisa masuk ke dalam, dia diganti untuk bagian Z, fungsi Z min 3.0-nya menjadi dibalik seperti itu. Kemudian ini hasilnya dari bawah, ini dari samping, menggunakan konsep yang sama kurva NURBS. Pada kasus ini kurva akan menjulur ke dalam dan dimana kurva harus memiliki titik kontrol yang lebih rendah, maka yang awalnya titik kontrolnya adalah min 3.0 maka menjadi 3.0 akan menjadi menjulur ke dalam. Diperlukan nilai true pada U sama dengan 1, U sama dengan 2, dan U sama dengan 1, V sama dengan 2 agar dapat menonjol ke dalam. Kemudian bab ke-9, teknik pemodelan objek 3 dimensi, yaitu ada beberapa, yaitu polygonal modeling, menggunakan polygon segitiga persegi untuk membuat model 3D. Setiap model terdiri dari berbagai poligon yang dihubungkan satu sama lain.
Kemudian NURBS, Modeling Non-Uniform Rational B-Spline, menggunakan kurva dan permukaan berbasis matematika yang lebih halus dan fleksibel dibandingkan poligon. Kemudian Subdivision, Surface Modeling, menggabungkan polygonal modeling dan NURBS, poligon kasar, dibagi menjadi poligon yang lebih kecil dan lebih halus untuk menghasilkan model yang lebih detail. Kemudian Sculpting, teknik ini mirip dengan memahat di dunia nyata, menggunakan memahat model digital menggunakan alat virtual yang menambah atau mengurangi material isi model. Kemudian Procedural Modeling, menggunakan algoritma dan aturan tertentu untuk menghasilkan model secara otomatis. Ini sering digunakan dalam pembuatan landscape atau objek yang memiliki banyak variasi. Kemudian Volumetric Modeling, menggunakan voxel, volume pixel untuk membuat model. Teknik ini sering digunakan dalam simulasi medis dan visualisasi ilmiah, contohnya seperti pada game Minecraft. Kemudian Parametric Modeling, menggunakan parameter yang dapat diubah untuk memodifikasi model. Teknik ini umum dalam CAD, Computer Aided Design, dan arsitektur. Yang photogrammetry, menggunakan foto dari berbagai sudut untuk membuat model 3D. Teknik ini sangat berguna untuk rekonstruksi objek dunia nyata. Kemudian 3D scanning, menggunakan perangkat keras khusus seperti pemindah 3D untuk menangkap bentuk dan tekstur objek fisik dan mengubahnya menjadi model digital. Kemudian yang terakhir Spline-Based Modeling, menggunakan spline atau kurva untuk mendefinisikan bentuk dan permukaan model. Teknik ini sering digunakan dalam pembuatan karakter dan animasi. Untuk langkah praktiknya seperti ini. Untuk sementara belum bisa membuat outputnya karena suatu programnya yang tidak bisa berjalan. Untuk membuat sebuah meatball, kita memerlukan beberapa library, header, dan source file yang diperlukan. Metaball dapat kita set pada fungsi objek pada bagian posisi untuk mengupdate posisi dan mempercepat atau memperlambat gerakan metabol. Kemudian di sini untuk prosesnya, objek digunakan untuk mengubah atau memodifikasi metabol sesuai bentuk atau gerakan yang diinginkan. Metabol di sini berbentuk seperti tiga buah bola yang saling menyatu satu sama lain, berwarna merah, dan metabol ini dapat digerakkan dengan fungsi keyboard untuk memperbesar ataupun mengubah posisi awalnya. Kemudian untuk pretest 10, bab 10 teknik subdivisi. Pretest 10 subdivisi titik pusat segitiga. Langkahnya yaitu ambil setiap segitiga dan tambahkan titik baru di pusatnya. Hubungkan titik-titik baru ini dengan titik sudut segitiga. Hasilnya adalah 3 segitiga baru yang lebih kecil. Kedua, subdivisi tepian segitiga. Bagi setiap sisi segitiga menjadi 2 bagian dengan menambahkan titik tengah pada sisi tersebut. Hubungkan titik-titik baru ini dengan titik sudut segitiga. Hasilnya adalah 4 segitiga baru yang lebih kecil. Itu langkah praktiknya seperti ini untuk programnya. Di sini untuk mensubdivisi dengan menggunakan key F2. Step di atas kita melakukan fungsi F1 dan F2 agar bisa mensubdivisikan. Jadi di sini untuk mengubah warna kita perlu mengatur pada bagian pencahayaannya agar menjadi seperti ungu seperti ini. Setelah disubdivisi dari seperti ini bentuk yang segitiga seperti ini sehingga menjadi bulat setelah disubdivisikan. Kemudian untuk prosesnya menambahkan fungsi solid torus untuk menggambarkan dengan subdivisi yang akan disesuaikan. Seperti ini yang menambahkan GL solid torus ya. Dan kemudian juga ini mengubah warnanya sama. Hasilnya akan seperti ini, dari segitiga yang flat seperti ini menjadi ini subdivisi 1 kali, kemudian ini subdivisi 3 kali menjadi seperti bulatan ring cincin, kemudian ini subdivisinya 6 kali yang hampir menyerupai bulat, kemudian subdivisinya 16 kali yang hampir bulatnya lebih rata. Mungkin itu saja untuk pemaparannya. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.